Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Maizatul Akmal Wibowo dengan NIM 2205011100057. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini kita akan membahas apa sih Kak? Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan atau biasa kita kenal dengan sebutan leadership. Apa sih sebenarnya leadership itu? Nah, sebelum masuk ke materi ada baiknya kalau kita like, komen, dan share sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Sudah? Nah, lanjut ke materi. Ada apa aja sih dalam kepemimpinan itu? Yang pertama kita akan membahas definisi kepemimpinan. Yang kedua teori kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan dalam agama Islam. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan berasal dari kata lead yang artinya membimbing, mengarahkan, atau menuntun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang-orang atau suatu kelompok menuju pencapaian tujuan tertentu. Jadi, apakah kalian pernah menjadi seorang pemimpin? Contoh kecilnya itu seperti jika kalian pernah merasa aku tuh pernah mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang aku kehendaki. Misal kalian mengajak teman kalian untuk mengikuti suatu organisasi, itu berarti kalian telah menjadi pemimpin bagi teman kalian karena teman kalian telah terpengaruhi sehingga teman kalian masuk ke dalam suatu organisasi dengan kalian. Perlu diingat juga bahwa setiap dari manusia ialah pemimpin bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah materi tentang teori kepemimpinan. Jadi dalam teori kepemimpinan ini kita terdapat 7 teori dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat atau trait theory. Teori ini percaya bahwa kepemimpinan terkait dengan serangkaian sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat-sifat ini tuh biasanya berupa kepribadian, keberanian, kecerdasan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teori perilaku atau behavioral theory. Teori ini fokus pada perilaku pemimpin daripada sifat-sifatnya. Ada 2 pendekatan nih dalam teori ini. Yang pertama pendekatan teori inisiasi struktur yang menekankan pada tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh pemimpin. Dan yang kedua adalah pendekatan teori konsiderasi yang memperhatikan hubungan antara pemimpin dan juga bawahannya. Selanjutnya yang nomor 3 ada teori situasional. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya tergantung pada karakteristik pemimpin, tetapi juga pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapi. Teori kontinum kepemimpinan situasional oleh Hersey dan Blanchard serta teori path goal oleh House adalah beberapa contoh dalam kerangka teori ini. Selanjutnya ada teori kontingensi atau kontingensi teori. Teori ini tuh menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang cocok untuk setiap situasi. Teori Fiedler adalah contoh utama dari teori ini yang menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin tergantung pada sejauh mana gaya kepemimpinan mereka cocok dengan suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada teori pelayanan atau servant leadership. Teori ini menekankan pada kesediaan untuk melayani dan memimpin dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Biasanya, pemimpin yang mempraktikkan pendekatan ini bertujuan untuk memajukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri mereka sendiri. Yang nomor 5 adalah teori transformasional. Teori ini fokus pada kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai kinerja yang luar biasa melalui visi, inspirasi, dan dorongan serta emosional. Teori yang terakhir adalah teori transaksional. Kontras dengan teori transformasional, teori ini berfokus pada interaksi transaksi antara pemimpin dan bawahannya. Pemimpin transaksional memberikan imbalan atau hukuman sesuai dengan kinerja bawahannya. Nah, setiap teori ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menjelaskan esensi kepemimpinan. Namun, tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat mencangkup semua aspek dari kompleksitas kepemimpinan.
sehingga seringkali kombinasi dari berbagai teori ini diterapkan dalam praktik kepemimpinan. Topik selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Jadi, gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemimpin dengan tingkat energi yang tinggi, mampu menarik perhatian banyak orang, mampu menginspirasi pengikutnya untuk mengikuti dengan semangat yang besar. Para pemimpin ini tuh meyakini bahwa mereka memiliki aura yang mampu memikat orang lain dan mempunyai bakat yang melebihi kemampuan biasa, sehingga dianggap sebagai sumber inspirasi yang memancarkan vitalitas luar biasa. Selanjutnya ada gaya otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah pendekatan di mana pemimpin memegang kendali penuh atas semua keputusan dan kebijakan. Semua tugas dan tanggung jawab diatur secara eksklusif oleh pemimpin otoriter, sedangkan para bawahannya hanya bertugas melaksanakan instruksi yang diberikan. Dalam konteks kepemimpinan otoriter, pemimpin memiliki kendali atas seluruh proses kegiatan. Pemimpin menetapkan sasaran yang ingin dicapai kepada anggotanya. Gaya yang ketiga adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah pendekatan di mana pemimpin memberikan wewenang yang luas kepada para bawahannya. Dalam setiap situasi atau permasalahan, pemimpin mesti melibatkan bawahannya sebagai anggota tim yang integral. Dalam konteks kepemimpinan demokratis, pemimpin menyediakan banyak informasi terkait tugas dan tanggung jawab bawahan dengan transparan, menciptakan lingkungan di mana partisipasi dan keterlibatan semua anggota tim dihargai. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, peran anggota tim memiliki banyak peran yang besar. Pemimpin yang bersifat inklusif dan penyelamat berperan sebagai fasilitator dan pengembang organisasi atau kelompok. Yang keempat ada gaya situasional. Menurut penelitian Hersey dan Blanchard, teori situasional adalah teori yang menjelaskan tentang pemimpin yang efektif itu menyesuaikan dengan kesiapan anggotanya. Seorang pemimpin harus bisa menganalisis anggotanya, kemudian menentukan gaya kepemimpinan yang cocok. Pada gaya kepemimpinan situasional, pemimpin harus bisa memotivasi, mempengaruhi, berkomunikasi, dan mengarahkan anggotanya. Yang kelima ada gaya transformasional. Gaya transformasional ini adalah pemimpin yang mampu memberikan perubahan pada setiap individu di dalam suatu organisasi. Tugas dari seorang pemimpin di sini adalah memberikan motivasi yang memberdayakan anggotanya untuk mencapai sebuah visi yang telah diterapkan. Yang terakhir ada gaya transaksional. Gaya transaksional adalah bentuk hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi berdasarkan transaksi. Jadi pemimpin cenderung memberikan penghargaan dan hukuman pada anggota terkait kinerjanya. Masuk ke materi yang terakhir adalah kepemimpinan dalam agama Islam. Jadi, apa sih kepemimpinan dalam pandangan agama Islam itu? Nah, kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Allah. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk majelis fuqaha. Kepemimpinan terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya terdapat hadis yang mengatakan, ingatlah setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Sekian pemaparan materi tentang kepemimpinan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.